Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Rosanti, program studi Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga dengan NIM 422221027. Di sini saya akan membahas mata kuliah pariwisata minat khusus pada pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, mata kuliah pariwisata minat khusus yang disampaikan oleh dosen saya yaitu Bapak Nurudin, dan yang saya dapatkan dari penyampaian beliau tentang pariwisata minat khusus adalah pelancong yang mengunjungi suatu destinasi khusus di wilayah tertentu maupun destinasi tertentu untuk mengejar minat khusus mereka dari destinasi tersebut. Dan biasanya pelancong yang datang berkunjung ke wisata minat khusus, mereka memiliki tujuan untuk berbisnis sesuai wisata minat khusus yang mereka kunjungi. Karena biasanya wisata minat khusus itu mengembangkan sesuatu hal yang khusus dari desa tersebut untuk dikembangkan. Lalu pelancong yang ingin mempelajari tentang hal khusus itu bisa datang ke wilayah tersebut. Contohnya di wilayah saya sendiri yaitu Madura yang khas dengan petis ikannya. Jadi buat seorang pembisnis yang ingin melakukan bisnis petis seperti petis yang di Madura, mereka bisa datang berkunjung ke wisata minat khusus yang sudah disiapkan tentang pembuatan petis. Jadi pelancong itu bisa mempelajari pembuatan petis itu, komponen-komponen yang dibutuhkan oleh petis itu, dan mereka bisa berbisnis tentang petis ikan ini untuk wilayah mereka sendiri. Dan khasnya dari pariwisata minat khusus itu adalah tidak tersebar luas, karena pariwisata minat khusus ya yang sesuatu yang khusus dari wilayah tertentu gitu. Tidak semua wilayah itu tersedia wisata tersebut. Jadi, seseorang bisa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk berkunjung ke wisata minat khusus karena itu memang keinginan mereka, hobi mereka untuk melakukan wisata minat khusus tersebut. Contohnya seperti mendaki. Mendaki membutuhkan biaya yang sangat besar. Tidak yang seperti kayak misalnya kita mau berwisata ke pantai, ya mungkin kita cuma butuh biaya ongkos biaya transportasi dan biaya konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Rosanti, program studi Destinasi Pariwisata angkatan 2022 dengan NIM 422221027. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ketiga dan keempat mata kuliah pariwisata minat khusus, yaitu saya akan menjelaskan pengertian pariwisata minat khusus, konsep dan kriteria pariwisata minat khusus. Pertama, pengertian pariwisata minat khusus sendiri adalah sesuatu hal yang berpotensi dikembangkan di suatu daerah, dan hal yang dikembangkan itu sesuatu yang unik yang memang khas dari daerah tersebut, dan tidak semua daerah itu memiliki keunikan wisata yang dapat dikembangkan dijadikan wisata minat khusus itu sendiri. Konsep dari wisata minat khusus itu menghindari wisata massal, dimana kalau wisata massal itu pengunjungnya itu rame, yang pasti tempat wisata itu rame. Tapi kalau wisata minat khusus itu pengunjungnya itu tidak banyak, karena memang orang-orang yang memang memiliki ketertarikan, keinginan untuk mengunjungi wisata tersebut, sehingga pengunjungnya itu tidak seramai wisata-wisata seperti biasanya. Lalu selanjutnya, kriteria pariwisata minat khusus pertama yaitu biasanya biaya yang dikeluarkan untuk pariwisata minat khusus itu lebih mahal dari wisata biasanya. Yang kedua yaitu pelajaran. Dari pariwisata minat khusus tentunya kita bisa mendapatkan pelajaran, entah itu pelajaran tentang budayanya, sejarahnya, tentang suatu bisnis yang dijalankan dari pariwisata minat khusus itu. Lalu selanjutnya yaitu tantangan. Jadi
kita berkunjung ke pariwisata minat khusus itu pasti merasa ada tantangan gitu. Jadi kita seakan-akan berpetualang di wisata minat khusus itu, ya berpetualang secara kita itu mempelajari, terus memahami dan mengembangkan apa yang kita dapatkan dari pariwisata minat khusus itu. Jadi untuk pertemuan ketiga dan keempat ini menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Santi dengan NIM 42221027. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan kelima mata kuliah pariwisata minat khusus, yaitu pengembangan faktor pendorong pengembangan pariwisata minat khusus. Pariwisata minat khusus sendiri dan melibatkan kelompok atau individu yang ingin mengembangkan minat khusus tertentu dengan mengunjungi situs pariwisata minat khusus yang berkaitan dengan minat tersebut. Jadi, faktor yang bisa mendorong pengembangan pariwisata minat khusus itu adalah adanya kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan pada pariwisata minat khusus tersebut, karena rata-rata orang-orang yang mengunjungi pariwisata minat khusus itu ingin mengembangkan minat mereka atau mempelajari hal-hal yang sesuai dengan minat khusus mereka. Lalu adanya keterangan-keterangan tentang kegiatan yang bisa dilakukan di pariwisata minat khusus, keterangan tentang barang-barang atau hal-hal yang dipromosikan di pariwisata minat khusus itu agar mereka lebih mudah mengetahui apa saja tentang pariwisata minat khusus yang ada di sana. Lalu selanjutnya pemandu yang bisa mengarahkan mereka. Semisal mereka itu kebingungan dan ingin bertanya tentang sesuatu yang ada di sana, mereka itu bisa lebih mudah mengetahui dengan adanya pemandu. Jadi dengan adanya hal-hal tersebut, pariwisata minat khusus itu akan lebih mudah diminati oleh pengunjung. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang materi pariwisata minat khusus pertemuan kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Santi dengan NIM 42221027. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-7 mata kuliah pariwisata minat khusus tentang untuk mempertahankan perkembangan pariwisata minat khusus. Jadi, untuk mempertahankan perkembangan pariwisata minat khusus dikarenakan pengunjungnya sendiri itu tidak banyak seperti pariwisata biasanya. Jadi menurut saya itu diadakannya evaluasi setiap tahun atau setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan kekurangan atau kelebihan dari pariwisata minat khusus. Lalu selanjutnya kita bisa mengajak kontribusi masyarakat, mengajak kontribusi pengunjung. Jadi kita bisa meminta pendapat mereka juga. Jadi setelah mereka berkunjung ke pariwisata minat khusus, kita bisa memberikan barcode atau link untuk mengetahui pendapat mereka, kepuasan mereka terhadap pariwisata yang kita sediakan. Jadi kita itu bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pariwisata minat khusus itu, sehingga kita bisa mengembangkan, memperbaiki, memperbarui hal-hal yang memang ada di pariwisata minat khusus itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertemuan ke-6 ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Santi, program studi Destinasi Pariwisata Angkatan 2022 dengan NIM 42221027. Di sini saya akan menjelaskan daya tarik wisata yang memotivasi seseorang untuk berkunjung ke wisata tersebut. Motivasi berwisata adalah faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Motivasi berwisata ada motivasi dorongan dari diri sendiri, keinginan kita sendiri untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Kedua, motivasi dari seseorang, saran. Kita tuh mendapatkan saran dari seseorang, kita mendapatkan ajakan, saran dari seseorang untuk mengunjungi suatu wisata. Ketiga, motivasi pendidikan.
motivasi pendidikan, kita itu mendapatkan motivasi untuk mengerjakan tugas gitu di suatu tempat wisata yang bersejarah untuk mempelajari sejarahnya atau budayanya. Terus motivasi kesehatan. Motivasi kesehatan ini adalah motivasi dari diri untuk menyembuhkan atau merasakan ketenangan di tempat wisata tersebut. Misalnya kita tuh berwisata ke alam itu karena kita tuh di tempat wisata tersebut tuh lebih merasa tenang, nyaman dan aman gitu. Di sini saya akan menyontohkan tempat wisata yang tidak diminati oleh semua orang. Jadi makam Sunan Gresik adalah wisata religi di mana tidak semua orang minat untuk datang ke makam Sunan Gresik. Di makam Sunan Gresik itu terdapat banyak sejarah yang dapat kita ketahui jika kita berkunjung ke sana karena terdapat banyak tulisan tentang sejarahnya. Lalu saya pernah menanyakan motivasi seseorang berkunjung ke makam Sunan Gresik, yaitu motivasi mereka untuk melaksanakan ziarah, melaksanakan ibadah yang tentunya itu dilakukan oleh umat muslim. Dan kepercayaan mereka itu jika mereka melakukan ziarah pada makam wali, mereka itu akan dimudahkan urusannya, doanya akan dikabulkan dan akan mendapatkan kebaikan gitu. Dan mereka itu rata-rata kesana itu memiliki tujuan untuk berdoa, berziarah, meminta sesuatu kepada Tuhan melalui wali tersebut gitu. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan budaya karapan sapi yang ada di Madura yang menjadi salah satu ikon kota di Madura, yaitu Kabupaten Sampang. Sejarah adanya budaya karapan sapi di Madura diciptakan oleh Panembahan Sungolo untuk menggairahkan sektor tani di masa kemarau, di mana sekarang karapan sapi sudah menjadi tradisi di Madura untuk diadakan setiap tahunnya. Jadi karapan sapi tidak bisa ditemukan di hari-hari biasa. Namun sekarang kita dapat melihat bentuk karapan sapi karena sekarang menjadi ikon di kota Sampang. Karapan sapi dapat dijadikan wisata minat bagi orang-orang yang suka sapi dan berlatih untuk memacu sapi dan merawat sapi agar sehat dan kuat. Cukup sekian yang bisa saya perlihatkan tentang budaya karapan sapi.